bisa nggak kamu puasa dari sesuatu yang nggak punya manfaatnya buat kamu gitu. Misalnya ngebahas sesuatu yang kamu pikirin, kayaknya nanti ini begini deh, kayaknya ini begitu deh. Dari ramainya pikiranmu. Sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin, nggak usah dipikirin. Iya. Itu puasa level yang ketiga, Mas. Level advance berikutnya. Kenapa? Karena pikiran kamu ini dia menentukan juga apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk di level ketiga puasa ini, puasa dari sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Kamu fokus aja sama judul fitrahmu, sejatimu, tugas hidupmu, apa yang ada di sini saat ini sekarang, syukuri. Hal-hal yang nggak perlu dipikirin kayak, aduh gimana ya nanti besok uangku cuma tinggal segini, ntar lebaran belum punya baju lebaran, atau lihat pemerintah, atau scroll berita-berita yang nggak perlu gitu. Belajar untuk puasa, tidak memikirkan sesuatu yang sebetulnya kamu nggak perlu lakukan itu. Sahabat semuanya, balik lagi bersama dengan Teh Feby ya. Bahagia sekali, senang sekali Masya Allah. menyapa teman-teman dimanapun berada dengan ketulusan hati gitu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai ya obrolan santai kita malam hari ini masih dengan Mas Rozi juga. Iya, thank you. Aku pengen sedikit memberikan rundown. Rundown acara reuni. Oke, itu perlu tuh Mas. Karena biar apakah kemudian nanti teman-teman itu mendapatkan sesuatu yang sama atau beda, itu kayaknya perlu untuk kemudian. Perlu tahu ya. Nah, sahabat, nanti acara itu paginya itu kan kelas offline. Betul. Batch 26 seperti biasanya 5 jam gitu ya. Terus nanti start reuni itu jam 2 sampai sekitar jam 4 itu nanti ada sesi pertamanya Teh Feby dulu ya. Biasa kita rilis pakai metode Tiara. Terus kemudian ada stillness abundant. Ini yang baru. Yang baru gitu ya. Setelah itu kita akan ada sesi wawancara. Betul. Dengan mystery guest. Ya, sahabat kita yang sangat istimewa. Ya. Kita mudah-mudahan bisa mengcopy paste jalan kemakmuran yang beliau tempuh gitu ya. Betul. Bagaimana beliau bisa bangkit saat tertipu 222 miliar ya kan? Dan sekarang memang benar-benar tajir melintir gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita ada break teman-teman ya. Kita ada break, kemudian dilanjutkan dengan Mas Arif RH jam setengah 7. Mas Arif RH itu membawakan materi ya, materinya vibrasi tentunya baru ya. Jadi mengakses apa Bib? Materinya Mas Arif nggak hafal ya kamu ya? Mengakses kesadaran yang apa gitu? Coba lihat. Kalau nggak salah tuh strategi mengakses level kesadaran 10 pangkat 600 ya teman-teman ya. Unlocking inner peace gitu. Nah, terus kemudian setelah Mas Arif sampai 2 jam setengah itu dilanjutkan lagi sama Teteh jam 9 malam. Itu nanti ada hukum keselarasan dan bibit kebaikan. Betul. Kemudian kita mulai melakukan install operating system dan software kemakmuran, ya. Dan di situ nanti penutupan sekaligus, gitu ya. Quantum jam. Semuanya, ya. Yang ditunggu sama teman-teman. Quantum jam. Di Abundant Reunion Surabaya ini kita mengusung tema revolusi diri, naikkan vibrasi, ledakkan rezeki. Masya Allah. Jadi kita memang benar-benar pengen menghadirkan sosok yang benar-benar nyata. Ya. Ini orang yang memang benar-benar sudah praktek, rezekinya tak terhingga itu ada ternyata. Kita pengen tunjukin langsung ke teman-teman. Dan rahasianya apa bisa sampai di titik itu? Kita bongkar, Pak. Nah, nanti yang akan interview aku sama Teteh langsung. Masya Allah. Keren. Kita kebetulan bertiga itu bestie. Iya. Bestie. Iyalah, gitu ya kira-kira ya.
Nah, oke, selanjutnya mungkin untuk mengawali obrolan kita kali ini Teh, Ya. aku pengen memulai dari makna puasa. Oke. Nah, menurut Teh Feby, kira-kira gimana nih? Ada pesan-pesan apa nih? Ya, Mas Rozi. Ya, silakan. Setiap tahun kita selalu puasa ya. Bener banget. Selalu ada Ramadan di sana. Dan secara umum pemahaman puasa itu adalah menahan lapar dan haus di dalam kurun waktu tertentu. Tapi sadari sama teman-teman semua bahwa kita memiliki dua bagian. Tubuh fisik ini dan ada tubuh batin kita gitu. Selama ini kebanyakan dari kita bertahun-tahun memahami hanya puasa dalam pemahaman tubuh fisik, Mas Hendra. Menahan lapar dan haus gitu. Ternyata pemahaman puasa itu level satunya tuh di titik fisik itu. Menahan lapar dan haus, dan itu yang terjadi sekian tahun gitu. Jarang sekali pengupasan materi yang lebih dalam daripada itu. Jadi step pertama puasa itu adalah bagaimana kamu puasa secara fisik. Kamu sahur, kamu setelah sahur itu ada imsak, lalu puasa sampai menjelang maghrib. Makna pertama adalah itu, di level pertamanya itu. Tapi makna terdalam berikutnya dari kata puasa itu adalah bagaimana secara sadar kita juga puasa secara mental, Mas Hendra. Apa puasa secara mental? Bagaimana pada akhirnya kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ini cobalah untuk berpuasa dari jangan terlalu melekat sama sedih. Jadi ada kesedihan, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada kemarahan. Belajarlah untuk puasa. Artinya apa? Larutkan ini, bebaskan semua rasa ini gitu. Karena memang semua start dari ranah fisik dulu, Mas Hendra. Ketika perut kita kosong kan logikanya kita mau marah juga kan kita lagi lemas, ibaratnya gitu ya. Jadi harapannya ketika ada dari sisi fisik ini kita puasa, goalnya bukan itu. Goalnya bukan makan minum, goalnya tidak hanya sekedar kalau secara umum mengejar pahala, bukan. Karena Allah bilang kalau puasa itu urusan aku, akulah yang akan memberikan ganjarannya gitu kan istilahnya ya. Ranah fisik ini secara umum terlewati, tapi jangan lupa di dalam diri kita ada tubuh fisik dan juga ada tubuh batin. Nah, di ranah batin ini puasalah kamu di ranah emosionalmu, di ranah mentalmu, puasalah dari sisi mental, puasa kesedihan, puasa kecemasan, puasa kebingungan, puasa kekhawatiran, puasa ketakutan, termasuk puasa juga dari merasa nggak layak, merasa nggak percaya diri, merasa bersalah. Ini level selanjutnya, Mas. Ini level selanjutnya yang betul-betul teman-teman, ini di hari keberapa ya? Hari keberapa, Bib, sekarang, Bib? Belum 10 hari pertama ya? Gak ngitung juga kita. Maksudku, ini kan puasa udah berjalan nih Mas Hendra, kan masih ada puasa berikutnya. Sekarang kita menyampaikan kalau teman-teman semua masih di ranah cerita lapar haus dipuasain, mulai sekarang yuk naik level yang berikutnya. Puasalah secara batin kamu. Puasa sedih, marah, cemas, jangan dipegangin, larutkan, lepaskan. Puasa ya. Itu level 2 Mas Hendra. Ternyata ada level 3-nya. Iya. Apa itu? Level berikutnya adalah puasalah kamu dari ranah overthinking di pikiran-pikiran kamu. Bisa nggak kamu puasa dari nggak terlalu membawa kehidupanmu dengan penyesalan masa lalu, aduh aku tuh banyak dosa, atau ketakutan di masa depan. Jadi kadang-kala kan pikiran suka rame ya. Pikiran suka rame, atau di ranah level yang ketiga ini, boleh nggak pelajar puasa dari ngelihat sosmed yang, wah pemerintah kayak gini nih gitu, overthinking. Overthinking tentang realita apa yang terjadi sama kamu. Bisa nggak kamu puasa dari sesuatu yang nggak punya manfaatnya buat kamu gitu. Misalnya ngebahas sesuatu yang kamu pikirin, kayaknya nanti ini begini deh, kayaknya ini begitu deh. Dari
ramainya pikiranmu. Mm-mm. Sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin, nggak usah dipikirin. Iya, iya, iya. Itu puasa level yang ketiga, Mas. Level Level advance. berikutnya, kenapa? Karena pikiran kamu ini dia menentukan juga apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk di level ketiga puasa ini, puasa dari sesuatu yang nggak perlu kamu pikirin, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Kamu fokus aja sama judul fitrahmu, sejatimu, tugas hidupmu, apa yang ada di sini saat ini sekarang, syukuri. Oke. Hal-hal yang nggak perlu dipikirin kayak, aduh gimana ya nanti besok uangku cuma tinggal segini, ntar lebaran belum punya baju lebaran, atau lihat pemerintah, atau scroll-scroll berita-berita Iya yang sih. nggak perlu gitu. Belajar untuk puasa, tidak memikirkan sesuatu yang sebetulnya kamu nggak perlu lakukan itu. Nggak ada faedahnya gitu, Iya, Mas, maksudnya. kadang kan kita ya, kalau misalnya kita mengikuti ini berita-berita gitu ya, arahnya kan ke depan status hak kepemilikan akan dihilangkan Iya, dan itu lain ngeri banget loh. sebagainya gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau tadi Teteh bicara tentang nggak usah ngurusin Overthinking ya. pemerintah kayak gini kayak Nggak gitu gitu ya. Ya kadang aku juga berpikir bahwa ternyata Tuhan juga berpuasa loh. Berpuasa untuk menahan memberikan siksa kepada pemerintah yang selalu berbuat dosa. Nggak dilakukan dulu gitu ya. Nah, itu level 3 tuh, Mas, Iya, Mas iya, Rozi. iya. Oke. Ternyata ada level 4-nya loh. Apa tuh? Level 4-nya adalah kehidupan ini, fitrahnya Mas Rozi dan teman-teman semua, alamiahnya kita, itu adalah bahagia berkelimpahan sedari awal, Mas. Jadi sedari awalnya kita, fitrahnya, alamiahnya, naturalnya, itu tuh udah kaya dari awal. Mulai lahir itu. Dari lahir tuh sebetulnya dia udah berkelimpahan. Ingat selalu, itulah kamu, itulah dirimu. Itulah fitrah sejatimu, itulah core utama DNA-mu. Kamu udah kaya dari awal. Hanya kan di judul level puasa yang keempat ini, kesadaran ini dibutuhkan untuk muncul nih, Mas. Untuk melihat di titik sekarang, aku dalam posisi seperti apa ya? Apakah aku dalam identitas lama, atau aku di dalam identitas baru? Nah, ini puasa yang keempat nih, Mas. Berpuasa dari diri kamu yang identitas lama. Rasa kekurangan, rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa kekhawatiran. Karena pada saat puasa di level kedua kan udah ada cerita rilis. Udah ada cerita rilis emosi gitu. Jadi di puasa yang level keempat ini, puasalah dari identitas lamamu yang selalu kamu merasa aku jadi korban, itu pasanganku bikin aku menderita, dari cerita identitas lama yang rasanya adalah menderita dan rasa kekurangan. Puasa dari itu, mulai kamu geser pemahaman dirimu dalam identitas barumu, alamiahmu, fitrahmu, naturalmu, jalan pulangmu. Coba pelan-pelan kenali itu. Diharapkan dalam posisi perut yang kosong, itu cepet gitu loh, Mas. Oke. Nggak ada perlawanan gitu. Iya. Ya kan? Kalau misalnya kita puasa kan lemes kan untuk dari berbuat jahat, ibaratnya ya ada rem dari sisi fisik. Jadi masuk ke level ke-1 puasa yang emosi, sedih, lain-lain itu bisa lebih mudah. Yang ketiga dari overthinking, nggak perlu kamu pikirin kalau itu nggak perlu dan nggak baik buat kehidupan kamu, udah nggak usah diurusin urusan orang, nggak usah ikut-ikut ngegosip suami orang yang saat ini sedang ada selingkuh dan lain-lain, nggak usah overthinkingnya, nggak usah. Lalu masuk yang keempat ini jauh lebih mudah. Kita udah mulai mengenali, oh ada identitas lama aku nih yang merasa menderita dan rasanya kurang aja bawaannya. Utang belum lunas, kehidupan belum mapan, rasanya kurang terus gitu. Iya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Coba berpuasa dari itu, lihat bahwa kamu yang sejati itu, naturalnya, alamiahnya itu sudah dalam judul bahagia dan berkelimpahan. Sedari awal, naturalmu, kamu udah terlahir kaya. Itulah siar Mas Hendra sama aku selama ini. Ingin menyampaikan ke teman-teman, naturalmu sedari awal sudah lengkap, sudah sempurna. Itu belum kamu rasakan. Kenapa? Karena ada bubble, ada lapisan endapan emosi yang menutupi kelimpahanmu.
Itulah yang harus kamu sadari. Ada diri lama kamu yang rasanya menderita dan kekurangan, dan ada diri baru. Di level keempat, puasa dari identitas lama yang rasanya kurang. Kenapa? Karena latar belakang rasa ini yang akan selalu muncul jadi realita, Mas Hendra. Jadi kalaupun kita memberi tapi latar belakangnya adalah kekurangan, dia akan ketemu terus sama judul itu gitu. Berbeda dengan latar belakangnya rasa syukur, berterima kasih sama Allah dalam kelimpahan mengalirkan. Itu feedback realita berikutnya tuh akan beda. Jadi level yang keempat itu adalah puasa dari identitas lamamu yang rasanya kurang, rasanya menderita. Temui natural sejatimu di dalam identitas sejatinya kamu, diri kamu, identitas baru yang bahagia dan berkelimpahan. Nah, ada yang kelima, Mas. Apa tuh? Ada level 5-nya, Mas Rozi. Monggo. Level yang kelimanya adalah Udah jadi ustazah. enggak, Mas, belum, Mas, sama-sama, Mas, kita masih dalam perjalanan kesadaran. Level yang kelimanya puasa untuk melebur bersama dia. Mulai menyadari bahwa ketika semua kebaikan terjadi, ketika semua keindahan terjadi lewat tubuhmu, mulailah melebur bersama energi yang satu, bersama dia. Bahwa di level puasa yang kelima, ini udah di akhir ya, karena judul melebur, pada akhirnya keinginan dia menjadi keinginanmu. Mengosongkan aku, menghadirkan dia. Betul. Itu keindahan yang paling hakiki dalam hidup kita sebetulnya. Tapi kembali lagi di sini, Mas, kita sekarang punya cerita nih. Satu di fisik, kedua di ranah mental, yang ketiga overthinking, yang keempat identitas lama, yang kelima melebur bersama dia. Semua teman-teman yang belajar itu mix dalam fenomena itu semua, Mas Hendra. Oke. Jadi kadang aku memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Ini kita melihat, kita akan menjawab di dalam ranah yang mana gitu loh, Mas. Ketangkap ya, Mas? Itulah sebetulnya yang perlu teman-teman sadari dalam kesadaran. Bertangga semua. Mungkin di hari kesekian Ramadan, kita masih punya waktu, Mas Hendra. Masih punya waktu, mungkin 20 hari lebih ke depan gitu ya. Di ranah kesadaran, yuk teman-teman semua, kita mulai yuk. Mengerti lebih dalam bahwa tidak hanya cerita tentang menahan lapar dan haus aja. Bukan sayang, bukan itu. Harapannya bukan itu. Ayo kita menapaki puasa dari level 1, 2, 3, 4, dan 0. Iya, Terakhir. mantap. Jadi puasa itu ada rokaat-rokaatnya gitu. Ya. Ada Iya, rokaat betul. 1, rokaat Ada level 2. kesadarannya. Ini pesan yang bagus ini, Mas. Karena saya lihat itu banyak kan di kota-kota besar kan, ada sweeping rumah makan dan lain sebagainya yang mereka notabene mungkin non-Islam ya. Kenapa di sweeping? Harusnya yang puasa yang menghormati yang makan kan. Betul. bukan Jadi, malah di sweeping. Kalau kita mengerti dalam kesadaran yang tadi, Mas Hendra, ada level pertama ini sampai dengan kelima tadi, judul puasamu akan membuat bahasa tubuhmu begitu sangat indah. Akan membuat apa yang kamu pancarkan dalam hari-harimu penuh kasih sayang, penuh cinta tanpa syarat gitu. Benar. Maksudnya cinta tanpa syarat itu apa sih, Teh? Mas Rozi berbuat baik sama A. Berbuat baik, ya berbuat baik aja. Karena kan ngalir alamiahnya aja. Mas Rozi seperti itu. Nggak perlu ketika kita berbuat baik, ntar dia balas apa ya sama aku. Nggak perlu. Karena itu udah alamiah kamu. Nggak perlu mengharapkan balasan dari orang itu, nggak perlu. Karena cara kerja sistem semestanya tuh udah jelas sekali secara sunatullah. Dia akan mendapatkan pantulan rasa yang dia pancarkan itu akan balik lagi kok, nggak harus dari situ. Mungkin dari jalan yang lain. Itulah cinta tanpa syarat, itulah cinta tanpa batas. Nah, aku pengen itu tadi ya, memfollow up yang tentang overthinking itu tadi. Iya.
terkadang kita itu kan hidup di sini saat ini, tetapi dipenuhi dengan kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Benar. Betul. Iya kan? Semua informasi masuk. Wah, nanti kalau begini gimana? Keluargaku gimana? Anak-anakku gimana? Gitu. Nah, itu tuh gimana nasihatnya Teteh kalau kita masih berkutat di level situ kalau dikaitkan dengan Puasa penjelasan ini. puasa tadi? Iya, jadi gini, mulai sadari kebijaksanaan dari sisi waktumu, ya. Waktu kita kan bergulir, kita semua sama kan, 24 jam. Bijak-bijaklah dalam mendelivery waktumu. Ketika kamu scroll, baca, waktumu habis terlalu banyak untuk memasukkan data ke dalam pikiranmu tentang sesuatu, kamu harus pelan-pelan ngukur nih. Kira-kira kalau aku baca-baca ini setengah jam, ada manfaatnya nggak sih buat aku? Ada manfaatnya nggak buat kesadaran aku, buat kebaikan hidupku? Karena gini Mas Rozi, bersyukur dan berbahagia di saat ini kita lahir dalam kodrat manusia. Itu sesuatu yang harus kita renungkan dalam kesadaran. Terima kasih ya Allah, aku nih dihadirkan dalam bentuk manusia gitu. Dan aku masih dikasih kesempatan hidup, masih dikasih kesempatan bisa bernafas, masih dikasih kesempatan dikasih casing nih tubuh. Nah, mulai pelan-pelan menyadari gimana sih cara kerja tubuh ini mewujudkan realita hidupku. Nah, kesadaran tentang bahwa kita, tubuh ini dilengkapi oleh 5 panca indera. Mata, telinga, pikiran, hati kita juga merasa. Semua ini merekam. Jadi ketika kamu banyak sekali scroll sesuatu berita yang membuat kamu khawatir, bingung, cemas, semua yang masuk dalam 5 panca indera kamu itu terekam, Mas Hendra. Ketika itu terekam, dia jadi data, Mas Hendra. Ketika itu terekam jadi data, dia jadi program di dalam tubuhmu, dia tersimpan di tubuhmu. Apa yang tersimpan di dalam tubuhmu, dia mewujud jadi realitamu. Gitu. Ketika kita baca yang cemas-cemas, lain-lain, itu sama aja kayak kita mendownload sesuatu untuk terjadi pada kehidupan kita minggu depan atau bulan depan. Jadi mulai pelan-pelan aja sih, Mas. Terus kalau misalnya nih Teh, sesuatu yang bagus kan Teteh sering mengajarkan untuk di copy data. Ya. Dan pay it forward. Dialirkan lagi ke teman-teman yang lain. Misalnya ketemu sama orang yang hidupnya lebih baik, lebih soleh, lebih banyak uangnya, lebih pinter secara knowledge, lebih bijaksana. gitu ya. Itu kan kita ada copy data. Jadi maksudnya tuh kita bisa mengcopy kesuksesan seseorang dari jarak jauh. Kalau Mas Arif tuh pakai teori atensi, koneksi, intensi itu kan. Betul. Nah, misalnya kayak, wah ini orang itu kayak, oh nanti aku jalan hidupku kayak dia gitu kan. Ibaratnya kita mengiyakan gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuatu itu buruk gitu Teh, itu tuh menolaknya bagaimana supaya itu nggak kejadian ke diri kita gitu. Ini kembali masalah feeling is everything, Mas. Jadi mulai pahami kalau kita naruh atensi rasa cukup kuat ke sana, kayak aku benci banget sama orang itu, posisinya dia lagi hamil. Itu anaknya yang pas lahir itu mirip orang itu, Mas. Wih. Itu betul, Mas. Mirip orang itu. Itu banyak sekali kejadian, aku tahu gitu itu dari alumni Abundant Revolution yang private. Iya. Ini ada sekitar 10-20 orang, Mas. Wow. Ceritanya gini, pas dicek ya, masalah dia di 2025-2026, dia mengalami satu hal bullying yang cukup kuat sekali. Dicek akar, ternyata dia dibully. Adik kakaknya itu hitam semua, karena bapak ibunya hitam. Maksudnya hitam manis lah ya, bukan hitam. Hitam semua, lalu dia lahir posisinya dia seperti Chinese gitu ya, putih dia, bule putih seperti Chinese. Ternyata pada saat digali lebih dalam, ibunya pada saat hamil dia, bapaknya punya rekan bisnis kulit putih gitu, ditipu sama orang kulit putih ini, ibunya lagi hamil, Mas.
Ibunya benci banget sama temenin bapaknya itu, benci banget. Dia menaruh atensi yang besar sekali secara rasa. Anaknya lahir mirip orang itu. Bukan selingkuh ya? Enggak Mas. Ini kisahnya banyak loh. Yang rambutnya Soalnya seperti kan orang itu, banyak kan matanya seperti orang itu gitu. Banyak video viral. Heeh. Ayahnya putih, ibunya putih, anaknya hitam. Ditinggal ketika lahir. Oh, ini bukan Anak siapa anakku. ini? Ya. itu kisahnya ada sekitar 10 orang lah anak-anak iya, private iya, tuh iya. kisahnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi aku dibully sedari kecil, aku nggak sama kayak mama papaku gitu. Padahal kisahnya seperti itu. Nah, bagaimana menolaknya? Banyak yang iya kan lagi nih. Salah satunya Iya, itu aku memang teh, kisah bener teh. nyata. Itu kisah nyata, Mas. Untungnya Kisah nyata. yang bikin sakit hati dia putih ya. Iya benar. Lebih cakep gitu ya dari gen-gen asli bapak ibunya Berarti bisa gitu. bisa manipulasi ini, Mas. Ini juga kisah nyata ini banyak sekali Mas Hendra, banyak sekali. Ada satu temen aku, dia kesel sama salah seorang debt Banyak collector. yang mengiyakan ternyata teh. Iya memang kisah iya. nyata Mas. Kisah nyata. Ini kisah, aduh Masya Allah. Ini kisah nyata juga sama sahabat terdekat aku. Jadi waktu itu dia punya utang, ada satu debt collector. Masya Yang bikin Allah. jengkel ya. Bikin jengkel dia lagi hamil. Iya, iya. Matanya anak itu kayak debt collector itu, rambutnya kayak debt collector itu, cara jalannya sama kayak gitu. Itulah substansi dari ini Tapi teorinya gini. debatable gak sih Ji ini? Mas Hendra. Kalau Mas Hendra itu pasti curiga. Jangan-jangan karena debt data. kolektornya nanti masuk ke rumah kan nggak tahu kita. Bukan gitu Mas. Ini Aku udah pikir ke sana. Jangan-jangan. nggak gini. Narasi logisnya begini Mas Hendra. Iya. Ketika kamu memfokuskan sesuatu, apa yang kamu fokuskan, disitulah ketika kamu memfokuskan terhadap sesuatu, disitulah energi bergerak ke sana, disitulah realita terjadi. Itu. Iya. Kamu fokus, kamu intensimu membuat energi itu ke situ, realita penciptaan terjadi di situ. Nah, kenapa gitu. sekarang kita nggak ngambil sebuah konklusi gini aja deh malam ini, gimana kita bikin gerakan kolosal? Yuk. Ya, mulai sekarang kasih intensi terhadap orang-orang yang menurut teman-teman diidolakan Ya. gitu ya, sehingga Self-image. kemudian jalan hidup kita itu seperti itu, seperti mereka Self-ideal. gitu ya. Nah, itulah fungsinya ruang yang akan dibuat di tanggal 25 April 2026. Kita Ada. menghadirkan satu sosok, dan sosok itu ya udah teman-teman nanti aku mau seperti dia gitu, sesimpel itu. Tapi nggak Gat ya? Tapi cara kita memandang diri kita itu ternyata juga menentukan jalan hidup ya. Makanya di sesi rundown tadi itu kan sesi pertamanya kan sesi rilis dulu. Iya. Identitas lamanya selesai dulu. Ketika ini udah selesai kan kosong tuh dia karena udah kita rilis, udah kita lepaskan kan. Ketika kosong mau diisi apa? Isilah sama data baru, isilah dengan contoh baru dan masuklah data ke sana. Iya. Gitu loh, ada Mas Arif RH, ada mystery guest kita. Iya, keren Jadi gitu. ini kita bener-bener kan tadi aku bilang ya bahwa 5 panca indera kita ini memang dirancang untuk menyerap semua apa yang jadi realita. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, dia masuk. Aku baru dengar tadi loh kisah itu, baru tahu ini. Masa Mas? Itu Serius. betul-betulnya, makanya kenapa orang-orang tua kita selalu bilang kalau lagi hamil, hati-hati katanya, bersikap, berkata-kata, hati-hati kan suka jangan salah ngucap, salah ngomong gitu. Kalau tetangga tuh ada yang tiap hari itu nyembelih apa tuh namanya? Ayam. Ya tiba-tiba anaknya lahir rambutnya kayak ayam. Oh serius? Iya, serius. Masya Allah. Serius. Itu bahaya juga sebenarnya Mas ya. Kalau Bukan selingkuh sama ayam ya. itu kisah nyata Mas Hendra, betul-betul kisah nyata. Iya, rambutnya warnanya ini kayak ayam gitu. Iya. Jadi agak aneh aja. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kurang baik terkopi sama kita, yaitu kesadaran kita dulu yang harus ada bahwa apa yang kita intensikan intens kuat,
dia mendownload masuk. Ketika ini udah masuk jadi data, dia memunculkan realita entah di bulan depan, 6 bulan, setahun ke depan. Itu udah pasti, Mas. Semua yang jadi data itu udah pasti akan memantul di realita. Karena judulnya sebagaimana di luar, seperti itulah di dalam. Apa yang ada di dalam, itulah yang memancar menjadi realita di luar. Sebetulnya teorinya simpel sih, Mas. Sangat simpel sekali, nggak perlu kita pusing-pusing. Karena kan teman-teman kayaknya udah kekenyangan kelas, Mas. Iya.